Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris-ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, awal tahun selalu membawa rasa yang bercampur. Ada syukur karena masih diberi waktu. Ada harapan akan hal-hal yang baru. Namun juga ada kegelisahan yang diam-diam ikut melangkah bersama kita. Di tengah suasana itulah, sabda Tuhan hari ini berbicara dengan sangat dekat dengan hidup manusia. Dalam bacaan pertama dari Kitab Bilangan, kita mendengar berkat yang sederhana namun sangat dalam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai. Berkat ini bukan sekedar rangkaian kata indah. Ia menyentuh kebutuhan paling dasar manusia. Ingin dilihat, ingin diperhatikan, ingin dijaga. Ketika hidup terasa tidak pasti, berkat ini seperti suara Tuhan yang berkata pelan, "Aku melihatmu, aku menjagamu, kamu tidak sendirian." Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia membawa kita melangkah lebih jauh. Paulus berkata bahwa ketika waktunya genap, Allah mengutus putranya lahir dari seorang perempuan agar kita tidak lagi hidup sebagai hamba yang digerakkan oleh ketakutan, melainkan sebagai anak yang hidup dalam relasi. Disinilah Maria hadir dengan caranya yang khas, tenang, sederhana, dan penuh kepercayaan. Ia tidak memahami segalanya tentang masa depan, namun ia membuka hidupnya bagi karya Allah. Melalui Maria, Sang Putra datang, dan melalui Putra itu kita menerima identitas baru, anak-anak Allah.
Banyak orang menjalani hidup seperti hamba, merasa harus terus membuktikan diri, takut salah, takut tidak cukup baik. Namun Paulus menegaskan bahwa di dalam Kristus kita tidak lagi dipanggil untuk hidup dalam kecemasan, melainkan dalam kepercayaan kepada Bapa. Allah tidak hanya memberkati dari jauh, Ia masuk ke dalam sejarah manusia. Ia menjadi dekat, Ia menjadi Bapa. Dan Maria, Bunda Allah, berdiri di tengah misteri itu sebagai sosok yang percaya bahwa Tuhan setia menepati janjinya. Jadi perikop hari ini berbicara tentang Allah yang tidak hanya mengucapkan berkat, tetapi sungguh hadir dalam hidup manusia. Tentang Allah yang tidak hanya memberi damai, tetapi juga memberi identitas baru. Melalui berkat dalam kitab Bilangan, kita diyakinkan bahwa hidup kita dijaga. Melalui surat Galatia, kita diteguhkan bahwa kita dicintai sebagai anak. Dan melalui Maria, kita belajar percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika jalan ke depan belum sepenuhnya jelas. Awal tahun ini bukan soal seberapa kuat kita melangkah, melainkan seberapa besar kita berani percaya bahwa hidup kita berada dalam tangan Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh berkat, di awal tahun ini kami datang membawa langkah yang masih rapuh. Ada harapan yang kami simpan, dan ada kegelisahan yang belum mampu kami ucapkan. Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu, tinggallah dekat di sepanjang perjalanan kami. Bimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu, bukan dalam ketakutan, melainkan dalam kepercayaan. Seperti Maria, ajarlah kami menyimpan sabda-Mu di hati dan melangkah dengan iman, satu hari demi satu hari. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hatimu disentuh dan kamu merasakan Tuhan sedang meneguhkan langkahmu, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sedang mengambil bagian dalam karya kasih Allah yang menguatkan banyak hati. Jangan berhenti di kamu, bagikanlah. Semoga tersampaikan berkah dalam.